Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat kabar terkini musisi Bali. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan kena rahayu. Nah, hari ini sahabat kabar terkini musisi Bali, kita sudah kehadiran bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di Balantika Lagu Pop Bali. Nah, siapa beliau? Mari langsung kita sapa. Eret. Om Swastiastu, Pak Mertel. Om Swastiastu. Salam sukses. Salam sukses. Rahajeng Pak Godel Kuta EO. Nah, beliau adalah EO ternama di Balantika Musik Bali. Sapunapa niki gatrenya Pak Godel? Sampun bilang terlalu ternama. Oh, terus? Biasa-biasa aja. Kata. Oh, biasa-biasa saja. Becek-becek niki. Pokoknya salam semangat. Salam semangat, salam sehat selalu. Sehat selalu. Nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Nah, yang penting kita masih tetap mengikuti Jaga protokol jarak, kesehatan, jaga jarak, dan ingat cuci tangan atau paling tidak memakai hand sanitizer. Oke, Pak Godel. Ya. Bagaimana perjalanan dari Denpasar menuju Karangasem? Perjalanan yang mengesankan, luar biasa, sambil kita menikmati alam dari Klungkung ke Karangasem yang begitu Asri. alam yang indah dan asri. Banyak tadi di ada angin sepoi-sepoi dari Sepoi-sepoi, angin ya. pantai. Terus ada hamparan sawah, sekitar bypass nggih. Nah, mudah-mudahan Karangasem selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi Pak Godel yang tentunya sudah beberapa kali ke Kabupaten Karangasem. Bukan begitu Pak Godel ya? Betul sekali, Karangasem is the best bagi tiang karena setiap bulan bermunculan artis-artis dari Karangasem. Nah, kalau sampai saat ini kurang lebih berapa orang yang sudah menjadi teman Pak Godel, artis yang dari Karangasem? Apa ya? Pokoknya Karangasem yang mendominasi. Oh, mendominasi Karangasem. 2020. Oke. Nah, artis yang mungkin sering melibatkan Pak Godel untuk kegiatannya siapa saja? Artis yang melibatkan dalam Ya, yang artinya artis ini kan sering bikin event, bikin kegiatan. Tentunya kan tidak lengkap kalau tidak mengundang Pak Godel untuk mengisi acaranya. Nah, kira-kira siapa saja yang sering melibatkan Pak Godel dalam acara-acara artis tersebut? Kalau secara sering melibatkan, semua sering melibatkan. Soalnya gimana? Tanpa saya katanya nih. Katanya, oke. Tanpa saya katanya tidak abdol katanya. Tidak abdol. Ya. Oke, kurang lengkap. Kurang lengkap Seperti katanya. sayur kurang garam. Ya, sayur kurang garam. Luar biasa. Sama halnya dengan di data yang tanpa ada goyangnya katanya abdol juga. Oh gitu, oke, benar ya. Berarti kalau artis nyanyi tanpa widarte, goyang, Ya, kurang abdol. abdol. Begitu juga artis bikin event tanpa Pak Godel ada di tengah acara itu juga kurang abdol. Itu katanya orang. Dan bagi saya pribadi juga seperti itu merasakan. Kalau tanpa peran serta Pak Godel rasanya artis itu kurang gimana gitu ya. Oke, sahabat kabar terkini musisi Bali. Nah, itu tadi bagi sahabat yang mungkin sudah berkecimpung di dunia musisi atau tarik suara. Kalau belum melibatkan Pak Godel, ingat kalian kurang abdol. Oke Pak Godel, kita lanjutkan. Nah, Pak Godel ini kan dikenal di kalangan musisi sebagai EO. Nah, kira-kira EO itu apa sih Pak Godel bagi semeton musisi yang belum kenal Pak Godel? Bisa dijelaskan sedikit EO itu apa? EO itu merupakan event organizer yang artinya orang yang berkecimpung dalam mengelola jasa hiburan, seperti hiburan artis Bali, kongres, gamelan, dan semua lah. Itulah event organizer. Artinya event organizer ini adalah suatu wadah yang bisa memfasilitasi artis atau seniman ya untuk mendapatkan job itu pada intinya ya. Nah, jadi
ketika ada perkumpulan butuh hiburan juga bisa menghubungi EO supaya dapat artis ini untuk menghibur seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya sahabat kabar terkini musisi Bali. Nah, bagi sahabat Karangasem, nah terutama yang ada di Kabupaten Karangasem atau sekitarnya, bagi masyarakat yang ingin hiburan, nah bisa nanti berkoordinasi dengan Pak Godel Kuta. Nah, tentunya beliau ini sudah berpengalaman sekali di bidang event organizer. Beliau punya manajemen juga yang namanya apa? Tarukan agensi. Oke, Tarukan Agency. Nah, di bawahnya ada banyak artis baru, artis lawas yang sudah terkenal maupun yang menuju terkenal. Nah, nanti bisa berkoordinasi langsung dengan beliau. Nah, itu EO. Nah, sekarang Pak Godel kan sudah lama berkecimpung di dunia EO ini. Nah, kira-kira sudah berapa tahun? Kalau bilang lama, bukan lama, sekitar 2012-an kan. 2012 berarti sekarang sudah menginjak ke 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa. Nggak terlalu lama, ya biasa-biasa ya. Kalau dulu sebenarnya saya tuh hanya sebagai penggemar radio, radio sebelah dan Street RGS, penggemar dulu. Sampai saat ini tetap jadi penggemar radio, bahkan penggemar radio seluruh Bali. Walaupun sekarang kita bisa request melalui FB saja sudah cukup, karena jarak juga sekarang. Oke, sekarang kan sudah fleksibel ya. Artinya setiap radio sudah punya medsos tersendiri, bisa di request via WA, via telepon atau via Facebook. Oke, bisa diceritakan sedikit Pak Godel. Nah, kan berawal dari jadi penggemar radio. Nah, kenapa dari penggemar bisa terjun ke EO? Nah, kira-kira bagaimana kisah perjalanannya? Ceritanya banyak. Tahun 87 saya sebagai penggemar radio. Salah satu radio di Denpasar. Penggemar radio, sering juga mengikuti acara-acara radio dan acara konser artis Balinya. Dulu kan ada banyak pameran artis di Denpasar ya, pameran. Oh iya, kayak basar yang itu ya. Pameran Gunung Agung gitu. Oh nggih. Itu dulu kita ikut penyanyi dulu sambil saya mempelajari apa sih yang dibikin orang-orang otok tuh, lihat tuh. Dibikin orang kok sekedar dia ngomong aja, ini kerja ini pintar nyanyi ini. Saya lihat terus, jadilah jadi seorang EO ya. Nah, ini peluang gitu ya Pak Godel. Pelajari terus sambil menyelam minum air, sambil di radio kita koordinasi dengan radio, dengan penyanyi, iseng-iseng dah saya ikut ya kecil-kecil dulu. Waktu acara radio kita yang handle. Kalau acara radio kan di balik itu bukan ada uangnya tuh. Tapi saya untuk radio itu berjuang sambil menyelam minum air itu. Pokoknya total di sana gitu ya. Kita belajar terus, iseng-iseng ngambil job ke bertingkat sampai saat ini. Sampai saat ini dari 8 tahun itu. Ya, 8 tahun. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu tadi dari awal iseng-iseng mengikuti pameran artis, kemudian di sana Pak Godel menemukan satu titik peluang. Nah, kemudian berusaha memanage sendiri acara-acara artis. Dan alhasil gimana Pak Godel? Sudah luar biasa hasilnya sampai saat ini ya. Kalau luar biasa sih enggak. Cuma kita soalnya jujur aja tidak punya logo resmi. Tapi itulah sudah iseng-iseng tapi bertanggung jawab begitu. Oke. Kalau di Karangasem kan ada yang namanya
apa namanya tuh yang kerasan di 86 86 itu tuh luar biasa tuh. Karena ada BNE, kalau saya tuh hanya pokoknya menyelam minum air begitu prinsip saya. Nah, sambil menyelam, menyalurkan hobi juga. Nah, intinya Pak Godel ketika mengikuti profesinya saat ini sebagai EO, kemudian sebagai penggemar artis Bali juga, sebagai apa istilahnya, penggemar radio. Nah, ada nggak suatu kepuasan tersendiri yang Pak Godel rasakan? Kalau kepuasan sendiri, kalau di radio kepuasan saya tuh satu halnya tuh, kalau saya udah di apa namanya ditugaskan oleh radio untuk mengendal acara ulang tahun, tolong handle ini acara ulang tahun untuk penyanyinya. Itulah kebahagiaan saya. Oh ya, pastilah Pak Godel dihubungi gitu ya. Itulah memang kebahagiaan saya. Dan satu hal untuk kebahagiaan saya yang kedua itu kalau penyanyi menyuruh saya mengantarkan lagu ke radio, itulah kebahagiaan saya juga. Oke. Karena bukan masalah uang, jujur aja. Kalau dibilang masalah uang itu ya siapa sih yang nggak butuh uang zaman sekarang, oke. Tetapi bisa membuat dari orang yang belum jadi apa-apa menjadi apa-apa, itu kebahagiaan tersendiri bagi Pak Godel ya. Kebahagiaan luar biasa. Luar biasa. Apalagi orang yang ingin menjadi artis tiba-tiba menggunakan jasa Pak Godel bisa terkenal, itu lebih lagi kebahagiaannya lebih gitu ya Pak Godel. Kebahagiaan. Pokoknya tidak bisa diceritakan. Ya pokoknya mari kita saling Support ya. Oke, luar biasa sekali sahabat kabar terkini musisi Bali. Nah, di samping Pak Godel ini seorang EO, juga Pak Godel ini memiliki visi sosial yang sangat mulia loh sahabat. Karena seperti apa yang tadi diungkapkan, ketika bisa menjadikan orang ini menjadi sesuatu, nah mungkin itu tabungan karma yang sangat luar biasa Pak Godel ya. Oke Pak Godel, satu pertanyaan terakhir. Nah, melihat fenomena saat ini kan lebih banyak orang menggunakan medsos. Nah, asik mungkin dengan Facebook kan, dengan Instagram, dengan YouTube. Nah, kira-kira radio itu masih diminati nggak sih? Nah, karena kan sekarang ingin lagu ini tinggal klik namanya, klik lagunya sudah muncul, sudah bisa ditonton langsung. Nah, bagaimana mungkin kira-kira tanggapan Pak Godel menanggapi situasi yang seperti saat ini? Radio, ingat kata Pak Jokowi ya, waktu ini jangan pernah melupakan radio. Kenapa? Karena radio itu merupakan awal informasi yang akan masuk ke masyarakat, itulah radio. Sebelum adanya medsos itu kan radio terlebih dahulu. Oke. Sama dengan halnya dengan penyanyi Bali. Kalau di medsos oke lah, di YouTube oke lah, silahkan dimasukkan ke YouTube silahkan. Tapi ingat radio, bukan semua orang itu yang senang di YouTube. Jujur aja, bukan semua orang yang kenal YouTube. Coba banyak orang-orang tua yang rendah. Oh iya. Ya. Artinya tidak semua pasti orang bisa mendengarkan radio. Oh benar. Terutama kan di sela-sela kesibukannya itu ya. Bukan pasti radio. Intinya kan tidak semua orang, walaupun sekarang dunia sudah dipengaruhi oleh digitalisasi, tetapi tidak semua orang mulai IT kan gitu Pak Godel ya. Artinya tidak semua bisa buka YouTube. Nah, inilah dialihkan dengan mendengarkan radio. Penyanyi tanpa masuk ke radio saya yakin itu. Oke. Nah, itu pesan dari Pak Godel. Penyanyi yang lagunya belum ada di radio, saya yakin belum maksimal. Belum yang namanya artis Bali atau penyanyi Bali. Oke. Karena apa itu dah yang saya bilang tadi itu. Bukan semua orang yang kenal IT, tapi itulah radio yang paling utama. Oke. Tidak semua orang tahu IT, tetapi semua orang tahu radio pastinya. Radio, ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, itulah tadi sahabat kabar terkini musisi Bali, penyampaian dari Bapak Godel Kuta
Artinya walaupun tidak semua orang melek IT, tetapi pastinya semua orang yang ada di dunia ini tahu radio. Karena radio adalah awal mula dari informasi yang beredar. Nah, tadi juga disampaikan artis Bali yang lagunya belum ada di radio itu belum maksimal. Nah, jadi bagi kalian sahabat musisi atau pendatang baru, jika memiliki karya, silakan nanti berkoordinasi dengan Bapak Godel supaya karya-karya terbaik kalian itu ada di radio. Nah, oke sahabat kabar terkini musisi Bali, sebelum kita akhiri, kita akan minta pesan terakhir dari Bapak Godel Kuta terkait bagaimana seorang yang ingin menjadi artis bisa menjadi artis yang terkenal. Silakan Pak Godel. Oke, sebelum kita menyampaikan bagaimana jadi artis terkenal, dan diingat juga radio di Bali itu yang menyiarkan lagu Bali itu 42 radio di Bali. Oh, sekarang udah ada 42 radio. Oke, luar biasa. Dan tambahan juga di Radio Lombok ada 2 radio. Jadi totalnya 44 berarti ya? Kalau di Lombok itu kan cuma 2 radio di Lombok tuh. Ada GSP dan Global FM Lombok. GSP dan Global FM Lombok. Oke. Di 42 radio itu di Bali itu yang mutar lagu Bali itulah 42 radio. Seperti di sini RGS sama Swib. Oke. Makanya jadi penyanyi, ingat radio adalah yang paling top. Radio kuncinya. Kunci. Itu kesuksesan radio. Berarti kalau kalian ingin jadi musisi, wajib karya kalian itu ada di radio. Ya. Nah, itu yang pertama. Ada lagi pesan yang lain? Selain lagunya harus ada di radio, apalagi kira-kira pesan untuk teman-teman yang ingin jadi artis terkenal? Satu hal yang harus diingat tuh, jadi penyanyi itu jangan jadi artis dulu, jadi penyanyi dulu. Oh, jadi penyanyi dulu, oke. Ya. Satu hal yang diingat, jangan sombong. Jangan sombong, oke. Lagi? Saling menghargai satu sama lain antara teman juga. Jangan sombong dan ingat saling menghargai dengan sesama teman. Artinya tidak hanya bergaul di kalangan artis, tetapi di balik kesuksesan artis ada fans di belakangnya yang selalu mensupport. Oke, fans artis di Bali itu apa istilahnya Pak Godel? PPGB. Kalau PPGB itu khusus dia. PPGB khusus dia di gini namanya di TV dia. Kalau fan dulu memang ada fan penggemar lagu Bali, seluruh Bali itu memang dulu ada. Sekarang udah yang mendominasi sekarang fan radio. Fans radio. Ada sebutan khusus nggak untuk fans radio? Oh, nggak ada sekarang. Nggak ada ya. Fans radio emang namanya. Ada, ya. Oke. Karena radio tuh mau banyak juga. Oke sahabat, kabar terkini musisi Bali itu tadi perbincangan hangat kita dengan EO Pak Godel Kuta. Nah, satu pesan yang tersirat dalam bincang tadi adalah ingat bagi sahabat yang ingin jadi musisi atau paling tidak jadi penyanyi Bali, kuncinya ada di radio. Kalian akan dikenal ketika karya kalian masuk radio. Baik Pak Godel, terima kasih perbincangan santai kita dalam acara obrolan kabar terkini musisi Bali. Mudah-mudahan apa yang Pak Godel sampaikan tadi bisa memotivasi sahabat-sahabat musisi kita supaya lebih bersemangat lagi berkarya dan tentunya karya-karya mereka bisa semakin dicintai. Baiklah sahabat kabar terkini musisi Bali, sekian perbincangan kita. Tiang Sinop dengan mengaturkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.